tentang barisan dan deret bilangan. Subbabnya adalah pola bilangan. Gimana nih adik-adik, sudah siap belum? Siap ya? Nah, sebelum ke pola bilangan, kakak ingin cerita dulu ya. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke taman, kemudian melihat ada bunga macam-macam ya warnanya? Pernah nggak perhatikan jumlah dari mahkota bunganya? Ada yang jumlahnya 1, betul nggak? Ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 5, dan mungkin ada yang jumlah mahkotanya banyak sekali. Nah, ternyata si mahkota-mahkota tadi itu membentuk angka-angka tertentu atau memiliki pola-pola tertentu. Nah, itu contoh dari pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian coba masuk ke materi pola bilangannya ya. Jadi tadi barisan dan deret bilangan itu kita bagi menjadi pola bilangan dengan barisan dan deret. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pola bilangannya. Apa sih Kak pola bilangan? Jadi pola bilangan itu adalah urutan bilangan atau angka-angka yang memiliki pola tertentu. Ada apa aja macamnya dari pola bilangan? Ternyata banyak. Yang pertama, ada pola bilangan genap. Jadi pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terdiri dari angka-angka genap. Kalian sudah belajar ya, kalau angka-angka genap itu kita mulai dari angka 2, kemudian 4, kemudian 6, dan seterusnya 8, 10, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui angka-angka genap pada pola ke, kita gunakan rumus UN sama dengan 2N. Jadi misalnya, Kak, pola bilangan genap yang ke-20 itu berapa ya? Nah, tinggal kalian ganti aja N-nya dengan 20. Jadi 20 itu sama dengan 2 dikali 20 atau hasilnya adalah 40. Jadi pola ke-20 dari bilangan genap adalah 40. Nah, pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan ganjil. Angka ganjil kita mulai dari angka berapa aja? Ada 1, kemudian 3, kemudian 5, dan seterusnya. Jadi ada pola atau rumus untuk mencari pola ke N dari bilangan ganjil. Kita gunakan rumus UN sama dengan 2N-1. Jadi misalnya, Kak, angka ke-20 dari pola bilangan ganjil itu berapa ya? Nah, kalian ganti sama kayak tadi ya, bahwa N-nya kita ganti dengan 20, berarti U20-nya sama dengan 2 kali 20 dikurangin 1. Jadi berapa? 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Ya. Kemudian pola bilangan yang ketiga adalah pola bilangan kuadrat. Nah, angka kuadrat kita mulai dari 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya, Kak, bilangan kuadrat yang ke-20 berapa ya? Sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu U20 sama dengan 20 kuadrat. Sehingga diperoleh hasil 400. Jadi bilangan kuadrat ke-20 adalah 400. Ya, lanjut ke pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan segitiga. Untuk pola bilangan segitiga kita bisa lihat kalau dalam bentuk gambar. Jadi kita buat dulu angka-angka pola segitiganya dibuat gambar. Misalnya ada 1, kemudian 3.3, kemudian 6, dan seterusnya. Kalian bisa gambarkan. Kalau misalnya harus menggambar yang banyak, bingung kan? Nah, ternyata untuk pola bilangan segitiga juga kita punya rumusnya, yaitu UN sama dengan setengah kali N, nanti kalikan dengan N ditambah 1. Jadi kalau misalnya mau cari ada berapa titik ya di pola yang ke-20, tinggal kalian masukin aja angka 20-nya ke dalam rumus N-nya, gitu ya. Jadi nanti U20 di sini ya sama dengan setengah dikali 20 dikalikan lagi dengan 20 ditambah 1. Kita coret ya, 20 dibagi 2-nya 10 dikalikan dengan 20 tambah 1, 21. Sehingga diperoleh 210. Sampai sini oke ya? Nah, sekarang kita lanjut ke pola bilangan berikutnya. Ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu juga sama seperti pola bilangan segitiga. Jadi kita bisa lihat dia membentuk pola persegi panjang jika dalam bentuk
gambarnya. Jadi lebih mudah kalau kita buat gambarnya dulu. Misalnya di sini ada 2, berarti ini ukurannya adalah 1 baris dikali 2 kolom. Kemudian pola bilangan yang keduanya 2 baris 3 kolom. Kemudian pola bilangan yang ketiganya 3 baris 4 kolom. Kemudian yang keempat berarti ada berapa? Ada 4 baris 5 kolom. 5 kali 4, kemudian 6 kali 3 kali 4, kemudian 4 kali 5, dan seterusnya. Nah, untuk pola bilangan persegi panjang juga kita punya rumusnya ya. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah UN sama dengan N dikalikan dengan N tambah 1. Jadi kalau mau cari juga berapa ya pola bilangan atau banyak titik pada pola bilangan ke-20, bisa tinggal kalian tulis. 20-nya adalah 20 dikalikan 20 ditambah 1. Jadi berapa tinggal? 20 kali 21 sama dengan 420. Jadi ada 420 titik di pola bilangan persegi panjang ke-20. Terakhir kita mau bahas pola bilangan yang Fibonacci. Nah, kok di sini nggak ada rumusnya ya Kak ya? Iya, nggak ada, karena pola bilangan Fibonacci itu angka suku berikutnya itu diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya, 2 angka suku sebelumnya. Jadi misalnya di sini ada contoh angkanya 1, 1, 2, 3. Nah, kita mulai dari angka 2. 2 ini diperoleh dari mana sih? Dari penjumlahan 2 angka sebelumnya yang ini, 2 suku sebelumnya. Berarti 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 3 dari mana Kak? Dari 1 ditambah 2 yaitu 3. Berarti untuk cari pola berikutnya tinggal 2 kita tambahkan dengan 3 jadi 5. Kemudian suku berikutnya tinggal kita tambahkan 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian tambahkan 5 tambah 8 13 dan seterusnya. Itu untuk pola bilangan Fibonacci. Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa semua ya? Oke, nah sekarang kita ke latihan contoh soal HOTS-nya. Jadi kalau di Tridaya itu di akhir-akhir suka kita kasih tantangan soal-soal latihan yang HOTS. Ya, tahu ya HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi di sini boleh kelihatan ini pola bilangan yang mana ya? Coba. Ada bulatan-bulatan, ada yang putihnya, ada yang hitamnya di barisan yang ke-1-nya, di pola yang ke-1. Kemudian pola kedua yang putihnya ada 3, yang hitamnya ada 7. Kemudian yang ketiga putihnya ada 6, hitamnya ada berapa nih? 9. Kira-kira berapa sih banyak bulatan hitam pada pola ke-10? Kita perlu gambar nggak? Kalau yang bingung sama rumus boleh pakai pola gambar ya. Kita gambar satu-satu gitu kan. Tapi kalau di Tridaya kita punya kunci 3D-nya. Nah, kunci 3D untuk pola ini ternyata itu adalah UN atau pola ke N sama dengan 2N ditambah 3. Ini adalah kunci 3D-nya ya. Jadi kalau mau ditanya, pola ke-10-nya berapa Kak? Tinggal kita masukkan ganti N-nya dengan 10 gitu ya. Jadi atau di sini ya, berarti U10-nya sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Berarti 20 ditambah 3 sama dengan 23 bulatan hitam. Gampang nggak? Gampang ya? Oke, mudah-mudahan udah pada siap semua. Oke, sekarang kita sebelum menutup pertemuan kita hari ini, kayaknya mau review dulu tentang materi pola bilangannya ya. Jadi pola bilangan itu terdiri dari pola bilangan genap, ganjil, kuadrat, segitiga, persegi panjang, dan pola bilangan Fibonacci. Bisa ya? Oke, terima kasih untuk hari ini pertemuannya. Sampai jumpa lagi dengan Kak ini di pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum.